Dan gak tahu kenapa ya, kalau udah menyangkut banteng-banteng ini, kerongkongan gue agak-agak gimana gitu guys. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gue Amira. Hostnya membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Di video kali ini kita akan membahas salah satu pembahasan yang sangat kontroversial. Jadi kayaknya ini sangat sensitif untuk dibicarakan. Tapi ya namanya juga kontroversi dan juga cuman konspirasi, jadi jangan terlalu dibawa serius ya guys. Kita akan membahas tentang Monas atau Monumen Nasional. Salah satu monumen peringatan yang paling bersejarah mungkin bagi rakyat Indonesia. Sangat-sangat penting sebagai kenangan perlawanan Indonesia dalam memperebutkan dan memerdekakan Indonesia dari penjajah. Dibangun di bawah pemerintahan Soekarno, hingga sekarang Monas masih menjadi salah satu tempat wisata bersejarah favorit di Jakarta. Terbukti karena setiap libur selalu rame. Nah, tapi seperti yang gue bilang tadi, di balik Monumen Monas, ada beberapa cerita konspirasi dan mitos tentang Monas yang kontroversial dan sensitif untuk diperbincangkan. Dan akan kita bahas di hari ini. Jadi sebelum masuk ke dalam cerita, tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat terhadap sejarah dan tokoh-tokoh di dalam cerita ataupun teori yang akan kita bahas di video kali ini, tim Ruang Gelap berharap kalian-kalian yang mendengarkan video ini tidak menanggapi cerita-cerita maupun teori-teori yang akan kita bahas terlalu serius. Karena yang namanya teori konspirasi dan mitos, kebenarannya tidak bisa dipastikan, cuman sangat menarik untuk dibahas. Dan emang sudah simpang siur juga sih terdengar. Sumber teori dan cerita bisa kalian lihat di kolom komentar. So, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Mari kita mulai dengan sayembara pendirian Monas. Diusulkan oleh Presiden Soekarno sebagai tugu untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia, beliau ingin Indonesia memiliki ikon seperti Menara Eiffel di Paris. Jadi dibuatlah Komite Nasional untuk merancang dan mengadakan sayembara yang mengajak arsitek-arsitek dan insinyur terkenal di Indonesia. Tapi ternyata hasil sayembara ini dianggap kurang memuaskan menurut Presiden Soekarno. Kayak kurang aja gitu guys, belum pas. Jadi akhirnya Pak Soekarno membujuk dua arsitek terkenal pada masa itu, Pak Friedrich Silaban dan R.M. Sudarsono untuk merancang Monas. Menurut Merdeka.com dan CNNindonesia.com, bentuk Monas terinspirasi dari artefak Candi Sukuh di Karanganyar, Jawa Tengah, yaitu bentuk lingga dan yoni. Apa itu lingga dan yoni? Menurut sejarawan Cirebon, Bapak Nurdin M. Nur, dikutip dari detik.com, lingga dan yoni menggambarkan kesuburan. Iya, benar guys, yaitu punyanya pria dan punyanya wanita. Dalam buku Tugu Nasional Laporan Pembangunan yang diterbitkan di tahun 1978, disebutkan selain menjadi lambang kesuburan pria dan wanita, bentuk tugu ini melambangkan alu dan cawan, yaitu alat penting yang digunakan oleh bangsa Indonesia khususnya di pedesaan, yang juga melambangkan positif dan negatif, siang malam, baik buruknya dua sisi manusia yang abadi. Jadi begitulah guys, banyak yang menganggap ini adalah topik yang sensitif untuk dibicarakan. Padahal bukan berarti hal ini mengarah ke seksualitas. Melainkan di sini, lingga dianggap sebagai pilar cahaya, simbol benih dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Yogi sendiri adalah simbol organ feminin yang berlawanan dengan lingga, tapi mereka berdua saling melengkapi. Jadi makna di balik persatuan lingga dan yoni merupakan simbol penghasil energi penciptaan yang menjadi fondasi dari seluruh penciptaan. Menjadi simbol semangat, kuat, bekerja keras, kesuburan, dan pembangun bangsa yang menurut Presiden Soekarno sangat penting. Ditambah lagi di atasnya ada obor, lidah api yang tak pernah padam, seperti semangat bangsa Indonesia. Nah, sekarang mari kita bahas asal-usul emas di Monas. Ini juga topik yang sangat sensitif. Emas di Monas dulunya seberat 32 kg saat pertama kali dibangun. Dari 32 kilo ini, 28 kilogramnya merupakan sumbangan dari salah satu saudagar Aceh yang disebut-sebut sebagai pebisnis Aceh yang bernama Teku Markam, yang juga disebut sebagai orang terkaya di Indonesia pada saat itu. Tapi menurut orang-orang di atas, tahulah ya di atas maksud gue apa,
Tidak ada catatan jelas tentang hal ini. Emas yang disumbang oleh Teuku Markam digunakan untuk membeli pesawat terbang, bukan untuk dibuat menjadi lidah api Monas. Tapi banyak yang bersaksi emas yang disumbangkan oleh Teuku Markam benar-benar dipakai di Monas. Gua pengen membagikan juga sedikit cerita tentang Teuku Markam. Orang yang sangat berjasa, bisa dibilang pahlawan, meskipun dia memang tidak terjun langsung ke medan perang, tapi beliau adalah salah satu tokoh yang andilnya sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia. Teuku Markam, meskipun sejak kecil yatim piatu dan diasuh oleh kakaknya, bisa menjadi seorang pebisnis yang kaya raya. Bahkan sempat menyandang title orang terkaya se-Indonesia pada saat itu. Beliau juga sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Beliau adalah saudagar yang mendonasikan kekayaannya untuk kepentingan negara. Beliau ikut mendanai KTT Asia Afrika dalam rangka memerdekakan negara, membangun infrastruktur Aceh, dan membebaskan lahan Senayan. Tapi, saat Soekarno lengser, beliau malah dipenjara karena dituduh sebagai pengkhianat dan juga salah satu pemberontak pemerintahan pada masa Orde Baru. Yang lebih sedihnya lagi guys, semua aset kekayaannya disita dan dijadikan sebagai milik negara. Hidup Teuku Markam dan keluarganya langsung berubah total. Saat sudah keluar dari penjara, namanya juga tetap tidak dibersihkan. Hingga beliau meninggal dan sampai sekarang masih juga belum dibersihkan oleh negara. Nah, semua info tentang Teuku Markam ini gua kutip dari Wikipedia. So, kita doain aja guys, kalau beliau tidak mendapatkan keadilan di dunia, mudah-mudahan dibalas oleh Tuhan sebanyak-banyaknya di akhirat. Nah, jumlah emas yang sekarang itu sudah ditambah. Sekarang totalnya 50 kg. Sengaja digenapkan saat Indonesia berulang tahun yang ke-50 di tahun 1995. Dan gak semua orang bisa menyentuh emas yang ada di Monas. Bahkan saat Monas dimandikan, bagian lidah api emas tidak dibersihkan sama sekali karena dianggap sudah mandi setiap kali hujan. Dan sekarang kita masuk ke teori selanjutnya. Bukan teori sih, rumor ya. Rumor selanjutnya masih tentang lidah api Monas. Topik yang gak kalah sensitif untuk dibicarakan. Kalau menurut kalian ini hoax, mengada-ngada, cocok logi, terserah kalian, gak apa-apa guys. Karena memang gak bisa dibuktikan kebenarannya. Ya tadi namanya konspirasi. Jadi, katanya ya, dari Istana Presiden, kalau kalian melihat Monas, lidah api Monas menyerupai sosok wanita. Pertanyaannya, siapa wanita ini? Belum disebut namanya udah merinding. Yap, kalian benar, dia adalah Ratu Pantai Selatan. Kalau kalian perhatikan gambar ini ya, memang sekilas kelihatan kayak wanita sih. Bagian atas rambutnya sedikit disanggul, terus bagian belakangnya itu rambut yang terurai. Dan dalam posisi sedang bersimpuh. Dan pemandangan ini cuma bisa dilihat dari sudut tertentu saja, misalnya tadi di depan Istana Presiden. Kalian juga pasti udah sering dengar lah. Banyak yang bilang bahwa Presiden Soekarno memang sangat dekat dengan sosok sang ratu yang dipercayai melindungi para pemimpin Indonesia. Yang, Markus sama Gideon mau main guys. Gue harus cepat-cepat kelar syuting karena gue mau nonton Gideon dan Markus. Oke. Sangat dekat dengan sosok sang ratu atau sang nyai yang katanya melindungi pemerintahan Indonesia. Tapi bisa jadi ini cuman kebetulan belaka, cocok logi. Udah ya, gue merinding. Kita next ke teori atau kontroversi atau konspirasi selanjutnya. Yaitu tentang patung banteng yang dulunya ada di Monas. Presiden Soekarno dulu memang bercita-cita mendirikan patung banteng di sekitar Tugu Monas. Tapi belum kesampaian. Dan sempat dibuat dari kayu. Tapi entah kenapa waktu Soekarno lengser, patung-patung banteng ini langsung dirobohkan. Dan gak tahu kenapa ya, kalau udah menyangkut banteng-banteng ini, kerongkongan gue agak-agak gimana gitu guys. Agak seret tenggorokan gue. Ada beberapa foto yang tersebar di internet bahwa di bawah penatakan patung-patung yang dulunya berdiri, terhubung ke saluran sistem air bawah tanah. Dan seperti biasa ya guys, timbullah pemikiran. Mungkin ini adalah pintu menuju ruang rahasia. Bisa dibilang bunker atau sesuatu yang lain. Tapi memang dulu di tahun 2014, sempat ada rencana untuk membangun bunker gudang persenjataan TNI di bawah Monas. Cuman masih rencana. Jadi ya bisa jadi bolongan-bolongan ini cuman pintu untuk maintenance, bukan sesuatu yang menuju ke arah yang rahasia.
Mari kita tutup video ini dengan fakta menarik tentang Monas yang terakhir. Pembangunan Monas belum pernah diresmikan oleh presiden manapun karena memang belum selesai. Kompleks Monas, kalau sesuai dengan rencana Presiden Soekarno, masih banyak yang perlu dibangun, salah satunya patung banteng tadi. Tapi karena ada kendala budget dan lain-lain, rencana ini masih belum terbangun. Memang ada rencana untuk revitalisasi, tapi ya masih rencana so far. Itu aja guys, sekian dari Ruang Gelap di video kali ini. Thank you untuk kalian semua yang sudah mendukung Ruang Gelap dan setia menonton. See you all in the next video. Please take care, stay safe, and stay alive.